Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Selamat datang di Aifa 25 YouTube channel. Oh iya teman-teman, apa kabarnya nih? Aku doakan semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan juga salam kenal dari aku. Perkenalkan, nama aku Ayunda. Jadi Aifa 25 itu sebenarnya singkatan dari nama aku dan suamiku. Jadi Aifa itu I-nya Ayunda dan Fa-nya itu nama suamiku Fauzi. Dan 25 itu adalah tanggal pernikahan aku dan suamiku, tanggal 25 September 2021. Jadi sebenarnya aku ini adalah istri dari Fauzi dan baru membina rumah tangga sekitar kurang lebih 3 bulan yang lalu. Dan ini sebenarnya sudah memasuki bulan keempat sih teman-teman. Oke, jadi udah cukup ya untuk perkenalannya. Nah, ini aku lagi bikin budgeting untuk tahun 2022 ya teman-teman. Ini aku sedikit cerita nih. Jadi selama 3 bulan pernikahanku dan suamiku itu aku kok ngerasanya kayak setiap bulannya itu kita terlalu boros ya. Aku sama suamiku tuh terlalu boros, kayak tiap minggu pasti ada acara ngedate, tiap malam Kamis sama malam minggunya, terus apa-apa terus kayak pengen jajan mulu gitu loh. Jadi kayak tabungan tuh ada tapi nggak nambah-nambah, jadi malah kayak kok tiap bulannya kita gini-gini aja. Terus akhirnya aku sama suamiku memutuskan untuk mulai di tahun 2022 harus mulai bisa untuk mengatur keuangan aku sama suamiku gitu. Ini aku udah mulai bikin budgeting tahun 2022. Aku kasih tema menuju merdeka finansial. Dan aku mulai bikin budgetingnya dari bulan Januari 2022. Di sini ada bikin catatan ya, aku bikin catatan. Aku sama suami baru menikah, tinggal masih bersama dengan keluarga suami. Penghasilan suami itu per bulannya alhamdulillahnya suami punya penghasilan 6.400.000 per bulannya. Sementara dari aku sendiri itu aku rata-ratakan saja 3 juta per bulan, karena sebenarnya per bulannya gaji aku itu nggak tetap ya, kadang bisa lebih dari itu atau bisa juga kurang dari itu, tapi aku bikin rata-ratanya kurang lebih 3 juta per bulan. Nah, jadi total income aku sama suami itu 9.400.000. Tapi ya teman-teman, suamiku itu punya cicilan mobil per bulannya itu 3.692.000. Nah, jadi aku kurangkan sehingga sisanya jadi 5.708.000. Nah, 5.708.000 ini yang aku bikin budgetingnya, aku alokasikan dengan presentasi 50 30 20 masing-masing untuk living, playing, dan saving. Nah teman-teman, aku sama sekali nggak punya maksud untuk ria atau pamer ya. Jadi di sini semata-mata aku maksudnya untuk sharing aja, karena semenjak aku dan suami memutuskan untuk bikin pengaturan budgeting pengeluaran tiap bulannya, aku mikirnya kayak kok aku nggak sekalian videoin aja begitu, terus aku masukkan deh di YouTube channel ini gitu ya teman-teman. Jadi sekali lagi aku nggak ada maksud sama sekali untuk ria ataupun pamer. Teman-teman bisa ikuti pola aku, jadi bisa niru metodenya, dan tidak mesti angkanya atau budgetnya gitu ya teman-teman. Nah, di sini aku bikin, teman-teman bisa lihat aku bikin alokasi gaji yang aku bikin dalam gambaran diagram pie ini yang meski gambarannya masih acak-acakan ya teman-teman, karena aku nggak bisa gambar. Ini pola 50 30 20
aku adopsi dari beberapa teman-teman yang sudah hebat-hebat budgetingnya di video YouTube channel yang lainnya. Nah, di sini aku bikin 50% untuk living, 30% untuk saving, dan 20%-nya untuk playing. Nah, 50 30 20 ini aku ambil dari total income aku dan suami yang sudah dikurangi dengan cicilan mobil dari suamiku, yaitu 5.708.000. Nah, di sini aku sudah bikin ya untuk livingnya ada beberapa pengeluaran yang memang harus dikeluarkan. Yang pertama itu aku bikin untuk BBM suami ditambah dengan transport istri, aku budgetkan di 600.000. Untuk pulsa aku dan suami masing-masing 100.000, jadi aku budgetkan 200.000. Kemudian untuk token listrik aku budgetkan juga 200.000. Nah, untuk token listrik ini karena aku masih tinggal bersama dengan keluarga dari suamiku, jadi kita patungan kayak ganti-gantian tiap minggu gitu loh teman-teman untuk ngisi token listriknya. Terus untuk belanja bulanan, di belanja bulanan ini aku budgetkan 1 juta. Nah, itu udah termasuk untuk beli beras sama gas ya teman-teman. Terus untuk sedekah aku budgetkan 100.000 untuk uang saku plus ngedate. Jadi kan aku sama suami tetap mau punya quality time gitu, jadi dianggarkan atau dibudgetkan 554.000. Terus untuk skincare aku ya teman-teman, aku budgetkan 200.000. Sebenarnya untuk skincare biasanya dia habisnya aku pakainya skincare itu habisnya antara 3 sampai 4 bulan gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalnya dikeluarkan di saat mau beli banyak gitu sekaligus itu berasa ya teman-teman. Jadi aku bagi dalam waktu 3 bulan. Biasanya aku beli skincare per 3 sampai 4 bulan itu antara 400 sampai 500.000. Tapi di sini aku budgetkan per bulannya 200.000 supaya nanti kalau ada sisanya itu bisa disimpan buat nambah-nambahin produk skincare yang baru kalau ada yang aku suka gitu. Hehe. Oke, jadi di sini untuk total livingnya aku adalah 2.854. Itu cocok ya setelah aku hitung 50% dari 5.708.000. Nah, sekarang di bagian savingnya 30% aku bikin untuk dana darurat aku budgetkan 112.400. Terus investasi reksadana aku bikin reksadana di Ajaib ya teman-teman, bukan endorse, aku juga masih baru, masih belajar. Jadi teman-teman bisa pilih mau investasi di mana aja. Cuman di sini aku pilihnya investasi reksadana. Itu aku usahain setiap bulan nanti aku invest 100.000 aja. Terus untuk tabungan emas logam mulia aku budgetkan 250.000 setiap bulannya. Terus untuk tabungan di rekening itu aku budgetkan 1.250.000. Untuk bulan ini masih aku bikin budgeting tabungan di rekening dulu ya teman-teman. Mungkin berikutnya aku akan targetkan tabungan di rekening ini untuk tujuan apa aja. Nah, jadi untuk total di savingnya itu 1.712.400 ya teman-teman. Itu adalah angka 30% saving dari 5.708.000. Selanjutnya aku bikin budgeting untuk playing. Di sini ada untuk Netflix aku budgetkan 50.000 karena aku punya kebiasaan nonton di Netflix ya teman-teman buat hiburan. Jadi per bulannya aku langganannya dari Shopee yang premium ya. Terus untuk selanjutnya ada budget untuk jajan tambahan. Itu suka kalau tiba-tiba pengen jajan gitu ya, aku budgetkan 150.000.
Kemudian ada bantuan untuk keluarga, aku budgetkan 500.000. Bantuan keluarga ini bisa untuk keluargaku atau keluarga suamiku kalau sewaktu-waktu lagi membutuhkan. Terus aku budgetkan juga untuk kondangan 200.000. Terus liburan atau staycation itu 241.600. Jadi totalnya 1.141.600. Playing 20% dari 5.708.000 gitu ya teman-teman. Nah, tadi di awal aku udah bilang ya teman-teman, ini adalah pertama kalinya aku belajar budgeting. Jadi bener-bener baru mulai banget itu di bulan ini, yaitu bulan Januari. Nah, kenapa baru mulainya di tengah bulan ya, karena biasanya aku sama suamiku gajiannya itu di tengah bulan. Jadi ini udah selesai aku bikin budgetingnya ya, living, saving, dan playing untuk bulan Januari ini. Nah, karena udah selesai bikin budgetingnya, aku udah siapkan uangnya. Jadi sekarang waktunya untuk masukin sesuai dengan pos-posnya. Nah, ini aku pakai dompet pintar, tapi ini slotnya cuma 6 slot aja di dompet pintar ini. Sisanya nanti akan aku masukin ke binder. Nggak binder juga sih, apa sih namanya nanti ya, aku kasih lihat sebentar. Nah, ini aku tinggal masukin aja deh uangnya sesuai dengan pos-pos yang udah aku bikin di budgeting tadi. Nah, itu aku udah masukin BBM suami tambah transport istri 600.000 di slot pertama. Terus untuk pulsa dan tokennya aku gabungin ya, 200 tambah 200 jadi 400.000. Nah, terus untuk yang slot-slot berikutnya itu aku masukkan aja sesuai dengan jumlah budgeting yang udah aku buat tadi gitu ya teman-teman. Oh iya teman-teman, mohon maaf ya kalau di audionya agak berisik karena aku bikin videonya itu di kamarku, dan kebetulan kamarku dan suami itu jaraknya dari rumah ke jalan raya itu deket banget. Jadi emang kalau kendaraan lagi lalu lalang di jalan itu kedengeran sampai ke dalam kamar. Jadi mohon maaf ya teman-teman kalau rada berisik. Nah, ini aku masukin sedekah itu budgetnya 100.000. Terus yang paling terakhir itu belum terakhir, masih ada slot untuk uang saku aku dan suami, plus nanti budget untuk kita kalau ada acara ngedate gitu ya, quality time. Terus slot yang paling terakhir itu nanti aku isikan untuk skincare aku 200.000 per bulannya gitu teman-teman. Oke, jadi untuk yang di dompet pintar ini aku selesaikan sampai dengan yang bagian skincare-nya. Nah, emang karena dompet pintar yang punya aku ini slotnya cuma isi 6 aja ya teman-teman. Jadi emang cuma muat untuk pengeluaranku yang di living aja ya. Jadi emang muat cuma untuk 6 pengeluaran yang ada di living. Selanjutnya untuk yang budgeting, saving, sama playing aku masukin ke sini nih, yang teman-teman bisa lihat di video ini yang aku sebutin tadi. Bukan binder tapi lebih ke map, tapi dia bentukannya kecil. Jadi buat ngisi slot-slotnya itu dipisahin sama ada bagian-bagiannya gitu ya teman-teman. Nah, di sini aku ngisi untuk dana daruratnya 112.400. Terus untuk tabungan reksadana itu langsung aku pindahkan ke rekening, nggak aku tarik secara tunai. Sama gitu juga untuk yang tabungan rekening. Jadi di sini yang aku tarik itu cuma untuk tabungan emas logam mulia. Jadi aku masukkan itu barusan 250.000 rupiah gitu ya teman-teman. Selanjutnya aku ngisi playing dari mulai Netflix sampai dengan liburan atau staycation itu aku isinya semua ya. Terus mungkin teman-teman banyak yang tanya,
di zaman modern sekarang ini kok mau-maunya sih pegang cash banyak-banyak gitu ya, kenapa nggak cashless aja. Sebenarnya teman-teman, aku udah pernah ya ngelewatin masa-masa cashless itu. Jadi kayak apa-apa tinggal main tekan pin aja dari m-banking gitu ya teman-teman. Tapi justru karena itu aku malah nggak bisa kontrol pengeluaranku. Kayak kalau lihat barang bagus di Shopee, cepet-cepet check out, terus tinggal bayar pakai m-banking aja gitu. Tahu-tahu pas akhir bulan liatnya di rekening saldonya berkurang banyak gitu loh teman-teman. Jadi kalau udah dibikin pos-pos kayak gini tuh kayak udah aman aja gitu loh teman-teman. Jadi kayak setiap pengeluaran yang kita mau itu udah ada budgetnya masing-masing. Nah ini aku udah selesai masukin semua uangnya. Jadi kalau udah kayak gini udah aman ya teman-teman. Mudah-mudahan selama sebulan ke depan pengeluaran aku dan suami itu lebih teratur. Terima kasih.